Baik pemirsa, ya sekali lagi saya review di segmen terakhir ini. Bagi saudara yang merasa memang perlu untuk bersosialisasi, ya barangkali ya lifestyle sekarang kali ya, nongkrong pinggir jalan, satu sebisa mungkin sih dihindari. Kalau emang harus nongkrong juga pastikan nongkrongnya itu membawa manfaat, tidak membawa dosa di tempat-tempat yang baik, ya. Yang ngumpul nih berlima ya kan, ya. Ente pesan pisang goreng, yang melayani pakai rok pendek, fokus aja ke meja aja. Pesan apa pak? Pisang goreng. Jangan nengok, jangan nengok. Wah ya, gue bakso. Lagi salah ente juga masuk ke resto yang orang-orang pakai rok pendek, ya udah dosa itu, nggak boleh. Ya. Dan buat pemilik kafe, kalau bisa, ya kan, jangan sampai memfasilitasi orang menjadi pandangannya rusak, dosa jadi nambah. Kalau bisa fasilitasin sebaliknya gitu loh. Ya, jam setengah 12 ya saudara umumkan buat pengunjung warung penyet, buat pengunjung ayam bakar Mas Mono, buat pengunjung kemudian warung steak misalkan begitu. Buat pengunjung kafe saya sebentar lagi azan berkumandang. Yang mau sholat zuhur berjamaah di masjid, insya Allah kita bebaskan dari tagihan-tagihan saudara semua. Silakan saudara pergi, ya kalau perlu begitu. Ustaz mau jadi rugi, makanya supaya nggak rugi lu tutup, jadi kan nggak ada yang datang pas loor. Ya. Fasilitasin orang, begitu orang datang pakai celana pendek, pakai apa ya fasilitasin lah. Ya, suruh orang itu kemudian mencegah yang mungkar, jangan sampai terjadi sebaliknya. Saudara fasilitasin orang untuk bermaksiat di tempat saudara. Itulah seburuk-buruknya perdagangan, bukan dapat malah kemudian kita jadi hilang apa yang kemudian kita dapat. Maksudnya apa begitu? Saudara punya untung dari kafe saudara, dari resto saudara, dari tempat hiburan saudara, katakan 50 juta. Oke. Lalu kali 12, kan 600 juta. Saya katakan kepada saudara punya potensi loss 600 juta justru. Jangan salah, ini akan Allah ambil. Dalam konsepsi perbuatan haram, kalau kita memfasilitasi tempat-tempat nongkrong yang kemudian malah anak muda jadi bermaksiat, Anda buka PS misalkan, ya, lalu anak-anak itu jadi tidak sholat maghrib, ya, lalai sholat asar, malah nggak sekolah, sampai lohor bisa. Apa yang saudara dapatkan dari PS tersebut, ya, dari warnet tersebut, ini akan hilang. Lebih kacau lagi kalau kemudian Allah lipat gandakan. Kalau lipat gandakan itu berapa? Bagaimana? Misalkan dari PS, dari warnet, ya, saudara dapat pemasukan katakanlah 10 juta per bulan. Ternyata saudara malah rugi 20 juta. Ini kayak begitu. Yudha'af lahul adabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jangan sampai. Ghaddul basar, jaga pandangan. Kaful ada, jangan nyakitin orang. Raddus salam, kembalikan ucapan salam orang. Amrun bil ma'ruf, dorong orang untuk berbuat baik. Nahyun anil munkar, cegah orang dari perbuatan yang buruk. Di dalam surah Al-Asr atau surah Wal Asri yang saudara kenal, ya, Allah mengatakan kepada kita semua perhatian sama yang namanya waktu. Karena kita sudah tidak akan bisa balik ke lohor zuhur, maksudnya itu bila mana kita ada di waktu asar. Kita tidak bisa balik ke waktu asar manakala kita kemudian sudah ada di waktu maghrib. Kita tidak akan bisa kembali lagi ke malam yang semalam kita lewati andai kita sudah berada di waktu subuh. Karena itu daripada nongkrong-nongkrong yang ragu-ragu, perhatikan waktu, kita isi dengan hal-hal yang manfaat. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berzikir, kita membaca Quran, kita kemudian berbuat manfaat buat sebanyak-banyak orang di sekitar kita. Yuk kita ngaji surah Al-Asr bareng-bareng. Dengerin saya, ikutin saya. Ini mudah-mudahan sebagai doa penutup dari kita semua ya kepada Allah SWT. Sebaik-baiknya doa dan zikir adalah bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membuat kita punya waktu menjadi bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina
Amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan mau beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya mengingatkan kepada diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya, santri-santri saya yang lagi libur, agar jangan sampai malam tahun baru adalah malam puncak maksiat saudara sepanjang 2011. Takutnya umur saudara nyampe di malam 31 itu. Kalau sampai umur saudara di tanggal 31 malam atau di malam tanggal 1 Januari, wassalam. Begitu bangun, sudah di alam kubur. Jangan sampai deh. Lebih baik hati-hati. Ya? Malam tahun baru adalah malam di mana kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, nggak ada pantasnya saya merayakan tahun baru ini. Tapi Bismillah ya Allah, ini saya rayakan demi merayakan tasyakur saya padamu ya Allah. Tahun besok saya akan begini, bikin janji sama Allah, minta maaf pada dosa yang sudah lalu, dan pelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak mendatangkan manfaat buat kita semua. Terima kasih saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Terima kasih buat yang sudah menjadi donatur buat para penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan semua persoalan hidup saudara di tahun 2012 atau di 1433 Hijriah ini diangkat oleh Allah SWT. Diampunin, yang belum punya anak dikasih anak yang banyak, yang belum punya jodoh dikasih jodoh yang soleh-solehah, yang belum punya rumah Allah kasih rumah nggak pakai ngutang, yang belum punya mobil motor Allah kasih mobil motor nggak pakai ngangsur, yang kemudian punya utang biar Allah kasih lunas utangnya. Kalau udah lunas bisa ngutang lagi kan, yang penting lunas utang. Nah, mudah-mudahan malah nggak perlu ngutang lagi. Saudara yang memberi orang lain utangan tanpa perlu bayar, Allah kirim antawah. Yang miskin dan Allah kayakan, yang sakit dan Allah sehatkan, dan mudah-mudahan yang banyak dosanya Allah ampuni. Pintu surga terbuka buat mereka-mereka yang menghendaki. Insyaallah, ila liqa. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.